Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zalfanoza Kusuma dengan NPM 3 angka terakhir 031 dari Prodi D3 Perpajakan. Saya akan mempresentasikan materi perencanaan audit dan prosedur analitis di mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusuma Wardani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengenalan perencanaan audit. Menurut standar SPAP, perencanaan yang memadai adalah standar pertama untuk audit lapangan. Pentingnya itu, pekerjaan harus direncanakan dengan baik, penggunaan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Fokusnya ini memastikan audit efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuan utamanya, mendapatkan bukti audit yang cukup dan kompeten, menjaga biaya audit tetap wajar untuk daya saing KAP, dan menghindari kesalahpahaman dengan klien. Manfaatnya ini meminimalkan kewajiban hukum, mempertahankan reputasi baik di komunitas bisnis, fasilitas hubungan baik dengan klien. Nah, selanjutnya ada resiko audit. Resiko audit yang pertama ini, resiko audit yang dapat diterima ini adalah kesediaan auditor menerima potensi kesalahan materi setelah audit selesai. Yang kedua ada risiko inherent, kemungkinan salah saji material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal. Dampaknya ini menentukan jumlah bukti audit yang diperlukan serta penugasan staf berpengalaman untuk area berisiko tinggi, contohnya valuasi persediaan. Nah, tahapan perencanaan audit. Menerima klien dan perencanaan awal. Itu yang pertama, keputusan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Yang kedua, identifikasi kebutuhan audit klien. 3, memahami syarat penugasan. Keempat, mengembangkan strategi audit. Untuk investigasi klien baru, pemeriksaan reputasi, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya, serta komunikasi dengan auditor pendahulu SAS 84-AU 315. Surat penugasannya ini seperti dokumen pemahaman syarat penugasan SAS 108-AU 310, meliputi tujuan, tanggung jawab, batasan, dan biaya. Untuk pemilihan staf dan spesialis ini yang pertama itu memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, pengetahuan tentang industri klien, kontinuitas staf untuk pemahaman teknis dan hubungan dengan klien, spesialis eksternal SAS 73-AU 336. Ini digunakan untuk kebutuhan pengetahuan khusus, contohnya ahli berlian atau aktuaris. Yang kedua ada auditor harus mengevaluasi kualifikasi dan objektivitas spesialis. Selanjutnya ada pemahaman bisnis dan industri klien. Tujuannya ini untuk memahami aturan akuntansi industri, mengidentifikasi resiko industri yang mempengaruhi resiko audit, menentukan resiko inherent, contohnya keusangan persediaan penagihan utang. Nah, cara memperoleh pengetahuan ini dengan diskusi oleh auditor sebelumnya, pertemuan dengan pegawai klien, serta tinjauan fasilitas fisik untuk memahami operasi. Untuk informasi hukum klien sendiri, dari dokumen yang diperiksa ini ada yang pertama ada akte pendirian, terdiri dari nama, tanggal pendirian, modal saham, serta jenis usaha. Yang kedua ada anggaran dasar, yaitu peraturan pemegang saham, tahun fiskal, pemilihan direktur. Yang ketiga ada notulen rapat, keputusan direksi atau pemegang saham dari dividen, kontrak atau pinjaman. Yang keempat ada kontrak, yaitu kesepakatan hukum yang mempengaruhi pengungkapan keuangan. Tujuannya ini untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan dokumen hukum. Prosedur analitis pendahuluan. Definisi SAS 56-AU 329 ini adalah evaluasi informasi keuangan melalui hubungan logis, data keuangan, dan non-keuangan. Tujuannya untuk memahami bisnis klien,
menilai kelangsungan hidup entitas, mengidentifikasi potensi salah saji, serta mengurangi pengujian audit terinci. Nah, untuk waktu pelaksanaannya terhadap yang pertama ada terhadap perencanaan atau wajib, terhadap pengujian atau substantif, terhadap penyelesaian atau wajib. Nah, masuk ke tahap prosedur analitis. Yang pertama ada identifikasi perhitungan atau perbandingan. Yang kedua mengembangkan ekspektasi. Yang ketiga melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Kelima menyelidiki perbedaan tak terduga. Yang keenam menentukan dampak pada perencanaan audit. Untuk jenis perbandingan prosedur analitis ini, yang pertama ada data klien versus data industri. Membantu memahami bisnis dan risiko kegagalan keuangan. Kelemahannya perbedaan metode akuntansi yang digunakan. Kedua ada data klien periode sebelumnya. Contohnya ini penurunan margin laba kotor dari 26% ke 23%. Data klien versus anggaran. Ini evaluasi realisme anggaran serta waspada terhadap manipulasi data. Untuk data klien versus proyeksi auditor berdasarkan tren historis atau dari neraca lajur. Untuk data klien versus data non keuangan, contohnya pendapatan hotel berdasarkan jumlah kamar dan tingkat hunian. Untuk rasio keuangan ini ada jenisnya. Yang pertama ada kemampuan membayar utang jangka pendek, rasio aktivitas likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban utang jangka panjang, serta rasio profitabilitas. Manfaatnya adalah untuk menilai kesehatan keuangan dan potensi risiko salah saji. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.